Nah, Bapak Ibu nanti materinya juga akan kita bagikan di akhir acara, jadi nggak perlu khawatir ya apabila nanti ada yang terlewat atau ada yang belum jelas, nanti bisa dilihat lagi materinya. Nah, IPBK adalah saluran penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik atau yang biasa kita singkat dengan istilah IPBK. Jadi, IPBK ini dasar hukumnya adalah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 242 Tahun 2014, dan ada aturan turunannya ada di Peraturan DJP, Peraturan Dirjen Pajak di Per 27 tahun 2021. Nah, untuk saat ini aplikasi PBK masih dalam proses pengembangan dan akan terus dilakukan pengembangan secara bertahap. Nah, saat ini di awal pengembangan ruang lingkup IPBK meliputi yang pertama, pemindah bukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP atau surat setoran pajak, ataupun saat pembayaran meliputi KAP, kode akun pajak, KJS, kode jenis setoran, masa, dan tahun pajak. Kemudian yang kedua, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Jadi untuk NPWP yang berbeda, tidak belum bisa dilakukan pemindah bukuan melalui IPBK. Nah, gambaran umumnya ya, Bapak Ibu, IPBK merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia di situs web pajak.go.id atau dapat pula melalui situs djponline.go.pajak.go.id sebagai alternatif channel penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Nah, tampilannya seperti ini di awal sebelum masuk ke menu IPBK ya. Jadi silakan bagi kawan pajak yang mau coba login di pajak.go.id, silakan langsung saja login atau langsung ke djponline.go.id. Bisa djponline.pajak.go.id, sorry, langsung tuliskan saja NPWP atau NIK-nya, kemudian kata sandi dan masukkan kode captcha dan klik login. Jadi tampilannya akan seperti ini. Namun apabila fitur IPBK belum muncul di akun DJP online, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, langsung ke menu profil saja, di menu profil, kemudian ke menu aktifkan fitur, karena biasanya memang IPBK ini tidak langsung muncul di akun DJP online ya, jadi harus diaktifkan dulu fiturnya, ke menu profil dulu, kemudian ke aktifkan fitur, kemudian pilih yang IPBK ya, bagian IPBK di checklist. Setelah di checklist, kemudian klik ubah fitur layanan ya, ubah fitur layanan. Setelah klik ini nanti otomatis DJP online akan terlogout. Jadi setelah logout login lagi saja. Setelah login, nah kita langsung aja ya ke menu layanan. Di sini ada 5 menu. Informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Tadi kita udah ke menu profil, sekarang kita ke menu layanan. Di menu layanan ini sudah ada ya tampilan IPBK di sini, kemudian langsung klik saja tombol IPBK. Ini untuk lebih jelasnya, gambarannya ya, IPBK. Setelah diklik, maka akan ada menu aplikasi IPBK. Di sini ada 4 menu utama, ada dashboard, permohonan, monitoring, dan juga konfirmasi. Untuk menu dashboard menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak, dan juga profil singkat. Ini adalah profil singkat dari wajib pajak, kemudian di sini adalah daftar permohonan pemindah bukuan yang sudah pernah diajukan dan telah selesai. Kemudian untuk menu permohonan akan menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan dan menu monitoring memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Kemudian yang terakhir ada menu konfirmasi menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Ya, kita perkenalan dulu untuk ke menu dashboard di sini. Apabila Bapak dan Ibu sudah pernah mengajukan permohonan pemindah bukuan melalui IPBK sebelumnya, maka akan muncul di sini daftar permohonan PBK yang telah diajukan. Di sini ada
4 kolom, ada BPS, tanggal BPS, nomor produk hukum, dan juga di sini ada keterangan ya, NPWP dan lain-lain di sini. Nah, ada 4 icon di sini. Yang A adalah untuk menu lihat BPS, kemudian yang B ada untuk cetak permohonan, kemudian yang C ringkasan hasil, dan yang D adalah cetak produk hukum. Nanti akan kami tampilkan juga contoh dari keempat icon ini. Nah, langsung kita ke tata cara penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui IPBK. Jadi tadi kita sudah ke menu dashboard, perkenalan sedikit ya, tadi di menu dashboard, kemudian langsung ke menu selanjutnya, ada menu permohonan di sini. Silakan diklik menu permohonan untuk menyampaikan permohonan IPBK. Diklik, nah setelah diklik akan muncul tampilannya seperti ini. Ada 5 isian ya. Yang pertama ada NTPN, kemudian tanggal bayar, nomor handphone, nilai sisa, dan juga email. Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus diisi adalah NTPN. Silakan masukkan NTPN yang akan dilakukan pemindah bukuan. Setelah diinput NTPN-nya di sini dan pastikan ya digitnya telah sesuai, kemudian klik cari. Klik cari, nah akan muncul tampilannya seperti ini. Ada tabel ya, ada tabel dialog di sini, permintaan kode keamanan. Begitu kita klik cari, muncul seperti ini. Silakan masukkan kode keamanan sesuai dengan yang ada di layar. Isikan kode keamanan, setelah itu klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, apabila NTPN telah sesuai, maka tanggal bayar dan juga nilai sisa akan otomatis terinput by system. Ya, jadi Bapak dan Ibu cukup menginput nomor handphone, ini wajib diisi, dan juga email juga wajib diisi, dan isiannya harus benar ya. Jadi nomor handphone dan juga email tersebut dapat kita hubungi dan masih aktif ya. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya akan muncul isian seperti ini. Ada 3 kolom, uraian, pemindah bukuan dari, dan juga pemindah bukuan kepada. Untuk pemindah bukuan dari, kolom kedua ini dia otomatis terisi juga by system. Jadi di isian ini, kawan pajak silakan isikan pemindah bukuan bagian kepada ya. Pemindah bukuan kepada, silakan diisi. Di sini NPWP dan nama wajib pajak juga otomatis terisi by system. Kemudian yang kedua ada nominal pembayaran. Nah, ini diisi secara manual. Di nomor 1 ini yang berwarna merah, nominal pembayaran adalah sisa NTPN yang dapat dilakukan pemindah bukuan. Ya. Kemudian selanjutnya, baris berikutnya ada mata uang. Saat ini hanya bisa menggunakan mata uang rupiah, jadi ini terisi otomatis by system. Kemudian baris berikutnya adalah kode akun pajak atau KAP. Di sini di nomor 2 adalah kode akun pajak. Nah, silakan diklik saja. Di sini ada drop down list. Jadi kawan pajak hanya bisa melakukan pemindah bukuan kepada KAP ya yang ada di drop down list. Jadi apabila memang KAP belum tersedia di drop down list yang disediakan oleh DJP, maka belum bisa dilakukan pemindah bukuan melalui IPBK. Jadi silakan ajukan pemindah bukuan via manual ya. Untuk KJS juga sama, kode jenis pajak, sorry. Di sini ada drop down list-nya juga, silakan dilihat terlebih dahulu. Apabila tidak ada di drop down list-nya, maka IPBK masih belum menyediakan pemindah bukuan yang KJS-nya tidak ada di sini ya. Jadi silakan diajukan secara manual karena memang IPBK ini masih dalam tahap pengembangan oleh kantor pusat. Baris selanjutnya adalah NOP atau nomor objek pajak. Ini sifatnya adalah opsional, dapat digunakan untuk beberapa jenis pajak saja seperti PPh final 4 ayat 2. Ya, apabila bukan PPh final 4 ayat 2, apabila tidak membutuhkan NOP, silakan dikosongi saja di nomor 4 ini. Baris selanjutnya adalah masa pajak. Masa pajak ini bisa diisi dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian baris selanjutnya ada tahun pajak di nomor 6. Dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama.
Lanjut ke bagian paling bawah ini di nomor 7. Ada alasan pemindah bukuan, ini wajib diisi. Silakan diisi alasan atau kenapa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Dapat diinput maksimal 4.000 karakter. Ya, setelah diisi nanti silakan di checklist pernyataan. Dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Jadi ini wajib dicentang. Setelah dicentang, silakan klik simpan. Di nomor 9 ini ada kolom, ada bulatan simpan, silakan diklik. Nah, setelah klik simpan, akan muncul ringkasan permohonan pemindah bukuan yang sebelumnya telah diisi. Jadi Bapak dan Ibu silakan pastikan bahwa data yang diisi tadi di sini telah benar ya. Setelah diisi dengan benar, di sini akan muncul di sini ringkasannya, dipastikan lagi telah sesuai, ada NTPN, tanggal bayar, kemudian ada uraian yang tadi ya, KAP, KJS, kemudian masa dan juga tahun pajak. Setelah dipastikan benar, nah akan muncul isian seperti ini. Ini adalah kolom untuk mengupload atau mengisi sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Jadi, bagi kawan pajak yang belum mempunyai sertifikat elektronik atau sertifikat digital, silakan ajukan permohonan sertifikat elektronik ke KPP Pratama terdaftar. Apabila terdaftar di KPP Cibinong, silakan ajukan permohonan sertifikat elektronik ke KPP Pratama Cibinong. Nanti kami juga akan memberikan nomor layanan PKP dan juga sertifikat elektronik ya di akhir kelas pajak. Apabila sudah punya sertifikat elektronik, nah silakan langsung saja di sini klik pilih sertifikat elektronik di nomor 2 ini, kemudian akan muncul ya tampilannya. Silakan dipilih, diklik open. Setelah itu masukkan paspres. Paspres, setelah dimasukkan paspres, ada checklist lagi di sini, silakan di checklist. Saya yakin bahwa data permohonan pemindah bukuan adalah benar dan telah sesuai. Setelah dipastikan semuanya sudah betul, sudah sesuai, silakan klik kirim permintaan. Setelah klik kirim permintaan, maka Bapak dan Ibu sudah selesai atau sudah berhasil mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, setelah disubmit nih permohonan pemindah bukuannya, kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Jadi, di sini ada menu yang ketiga, yaitu menu monitoring pemindah bukuan. Silakan Bapak Ibu ke menu monitoring. Nah, di sini tadi kita udah ke dashboard, permohonan, kemudian ke menu monitoring. Di menu ini berguna untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Jadi kita dapat melihat nih udah sampai mana sih tahapan permohonan PBK yang sudah kita ajukan. Ada 7 kolom ya. Di sini ada BPS atau nomor bukti penerimaan surat, kemudian tanggal BPS atau tanggal bukti penerimaan surat, kemudian ada nomor NTPN yang sudah kita ajukan PBK, kemudian ada nilai PBK-nya, KAP jenis PBK, dan juga status. Nah, ini adalah tombol status, apakah dia diproses, apakah disetujui, atau ditolak. Nah, di sebelahnya ada tombol aksi di sini. Tombol aksi ini ada 3 icon. Ini yang status tadi ya, menunjukkan status permohonan wajib pajak apakah sedang diproses, disetujui, atau ditolak. Untuk yang icon ini, untuk yang nomor 2 adalah menu untuk melihat bukti penerimaan surat atau BPS ya. Jadi tampilannya seperti ini, kurang lebih. Nah, ini ya, lihat BPS. Tampilan bukti penerimaan surat ini dapat dicetak ataupun di print ya, dicetak bisa, di print juga bisa. Tampilannya sama persis apabila Bapak dan Ibu mengajukan permohonan pemindah bukuan secara manual. Jadi kalau kita ngajuin PBK secara manual kan dapat BPS tuh dari loket. Nah, itu tampilannya sama apabila kita mengajukan PBK di IPBK ya, seperti ini tampilannya. Jadi bisa di-download dan juga bisa dicetak. Kemudian menu selanjutnya ya, ini di sini di icon yang berikutnya ada cetak permohonan. Jadi ini di icon ini untuk menampilkan
permohonan pemindah bukuan ya. Tampilannya seperti ini ya. Kurang lebih. Nah, cetak. Begitu kita klik cetak akan muncul tampilan PDF seperti ini. Isiannya adalah formulir PBK yang kita ajukan. Ini juga sama persis apabila kita mengajukan PBK secara manual. Jadi kalau kita manual PBK kan kita pakai formulir ya. Nah, formulirnya sama seperti ini. Bedanya adalah di kolom tanda tangan. Di sini tanda tangannya secara elektronik ya, tanda tangan barcode karena IPBK. Tadi kan kita upload sertifikat elektronik tuh atau sertifikat digital. Nah, jadi tanda tangannya elektronik. Dan kalau apabila PBK-nya diajukan secara manual, maka di sini tanda tangannya tanda tangan basah. Nah, bedanya ada di penandatanganannya, tanda tangannya ya. Kemudian ke icon yang keempat, di sini ada detail permohonan. Wajib pajak dapat mengetahui proses permohonan pemindah bukuan yang disampaikan telah sampai pada tahap mana. Nah, seperti ini tampilannya. Ada detail permohonan, jadi bisa di-tracking nih, kita ngajuin PBK tuh udah sampai mana prosesnya, ada tahap diajukan, pengecekan sumber pemindah bukuan, kemudian ada nomor 3 ya, ada disposisi pengajuan pemindah bukuan, kemudian yang keempat ada penelitian pemindah bukuan, kemudian nomor 5 ada persetujuan atau penolakan pemindah bukuan, yang keenam ada pencetakan dokumen, dan yang ketujuh ada selesai di sini. Jadi kita bisa tahu nih, bisa tahu ya PBK yang kita ajukan sudah sampai tahap mana. Seperti itu. Nah, lanjut ya, saya klik lanjut di sini. Nah, ada pula tampilannya. Selain yang ini, Bapak Ibu, di bawahnya juga ada lagi tampilan tracking permohonan apabila telah disetujui. Di sini ada statusnya, apakah dia disetujui atau dia ditolak akan muncul di sini. Apabila tahapan sudah sampai di nomor 7, akan muncul status di sini, kemudian ada rinciannya juga ya di sini. Nah, ini untuk lebih detailnya, ini tadi menu dashboard sudah kita bahas, saya izin ke bawah lagi. Nah, ini ya, sama kayak tadi, ringkasan hasilnya, ada menu statusnya. Nah, akan muncul nomor produk hukum. Di sini nomor produk hukum ini adalah nomor hasil PBK. Jadi PBK nomornya berapa, kemudian sampai ke tahun, ada nomor BPS juga. Oh, ini ada tanggal produk hukum. Jadi ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Nomor produk hukum ini apabila PBK kita telah disetujui akan muncul nomor produk hukum. Jadi nomor produk hukum inilah yang kita gunakan sebagai pembayaran. Begitu. Nah, ini cetaknya, cetak produk hukum bisa. Jadi kalau kita sudah sampai di menu monitoring tadi, kita bisa kembali ke menu dashboard. Jadi apabila PBK sudah selesai diproses oleh kantor pajak, maka PBK tersebut akan langsung muncul ke menu dashboard ya, di menu dashboard. Di dashboard ini akan muncul tampilan atau daftar permohonan pemindah bukuan yang telah selesai dan juga ada 4 icon di sini. Untuk yang A, ini adalah menu untuk melihat BPS. Sama seperti tadi, melihat BPS. Kemudian menu yang kedua di B adalah untuk mencetak formulir, cetak permohonan, ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga ada C, ini begitu diklik C akan muncul ringkasan hasil dari IPBK yang telah kita ajukan. Tampilannya seperti ini. Dan kemudian selanjutnya ada D, ini ada gambar PDF di sini, diklik, kalau kita klik menu D, icon D, sorry, akan muncul tampilan bukti pemindah bukuan. Nah, ini ya bisa dicetak juga, karena terunduh by PDF ya, bisa dicetak dan juga bisa disimpan, tentu saja tampilannya seperti ini, dan juga ada tanda tangan elektronik ya, atas nama Direktur Jenderal Pajak, begitu. Tadi sudah ke 3 menu, ada dashboard, permohonan, dan juga monitoring. Kita akan ke menu konfirmasi di sini. Fungsinya untuk mengkonfirmasi pemindah bukuan. Jadi silakan kawan pajak bisa lakukan konfirmasi pemindah bukuan. Silakan tuliskan NPWP penerima PBK di bagian A. Kemudian ada nomor produk hukumnya ya di bagian B, kemudian klik cari. Begitu klik cari nanti akan ada tabel seperti ini, ada permintaan kode keamanan, silakan isikan kode keamanan, input kode keamanan, kemudian klik lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi seperti sama ya,
seperti ringkasan permohonan pemindah bukuan yang telah selesai. Ada statusnya juga di sini disetujui dan ini adalah rincian PBK-nya. Tuh. Oke, sudah selesai untuk yang materi IPBK. Saya izin stop share terlebih dahulu. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab untuk yang IPBK. Ya, kita lihat di sini ada kolom chat. Ada pertanyaan ya dari 88109352514. Saya bacakan, maaf baru join ya, nggak apa-apa ya. Untuk permohonan PBK, untuk permohonan BPK, ini maksudnya PBK ya, tidak full senilai SSP. Apakah bisa diajukan IPBK? Misalkan dari SSP kode 105 juta, ternyata 100.000. Salah kodenya, harusnya KJS 104. Mohon izin boleh open mic-nya, Kak 881. Apakah masih ada di sini? Oke, tidak ada jawabannya. Saya izin menjawab. Untuk permohonan PBK bisa dilakukan tidak full ya, tidak full senilai SSP ya. Jadi bisa dipecah-pecah SSP-nya. Misalnya kita NTPN-nya nominalnya 1 juta nih, cuman kita mau PBK 100.000 aja. Itu bisa, Bapak Ibu. Jadi bisa bisa dilakukan untuk pemecahan SSP selama NTPN tersebut belum digunakan di SPT ya, belum dilaporkan di SPT. Bisa gitu. Cukup jelas ya kalau 881. Apabila belum jelas nanti bisa open mic-nya. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Ahmad Munir, boleh di-share materinya? Boleh, nanti kita di akhir kelas saya akan share link materinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan kelas pajak, nggak perlu khawatir, nanti akan saya share materinya. Dan juga untuk rekaman kelas pajak juga akan kita upload ya di akun YouTube kami, KPP Pratama Cibino. Jangan lupa untuk subscribe juga. Ada mikrofon tidak bisa, nggak apa-apa. Cukup jelas ya, K881 ya. Ini ada bawahnya lagi. Jika sudah dilaporkan terus kami pembetulan, apakah masih bisa? Nah, saya mohon izin juga untuk share screen sebentar. Karena IPBK ini masih dalam tahap pengembangan, Bapak Ibu, saya sekalian menjelaskan K881 yang tadi. Ada beberapa pertanyaan memang. Nah, ini saya bacakan dulu ya untuk yang beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh kawan pajak terkait NTPN yang sudah dilaporkan atau dimasukkan ke SSP itu IPBK belum bisa support ya NTPN yang memang sudah diposting atau dimasukkan ke SPT karena masih tahap pengembangan. Jadi apabila Bapak dan Ibu ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan yang NTPN-nya sudah dilaporkan di SPT, tidak bisa dilakukan di IPBK, masih belum bisa ya. Jadi silakan ajukan permohonan pemindah bukuan secara manual karena masih dalam tahap piloting IPBK. Begitu. Ini juga di sini ada keterangannya. Nih, bagaimana jika wajib pajak lupa atau belum melakukan pembetulan SPT untuk mengeluarkan setoran yang akan diajukan PBK, sedangkan wajib pajak terlanjur mengajukan PBK dan sudah menerima BPE dari IPBK. Jadi wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT. Disarankan agar pembetulan SPT dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan saat pengajuan PBK. Kemudian tadi yang saya mention sebelumnya ya, yang NTPN sudah ada di SPT. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini muncul pesan NTPN yang Anda gunakan terindikasi sudah pernah digunakan untuk pembayaran SPT. Bagaimana mengatasinya? Ya, jadi silakan untuk mencek draft SPT, baik itu di Ibupat maupun di e-faktur, terdapat kemungkinan NTPN posisinya sudah pernah direkam dan statusnya masih aktif atau sudah dilaporkan dalam SPT. Jadi memang belum bisa ya, kalau memang NTPN sudah pernah direkam di SPT, IPBK belum support, jadi silakan untuk mengajukan pemindahan bukuan secara manual. Nah,
apabila NTPN belum pernah dilaporkan dalam SPT, disarankan untuk menghapus NTPN dahulu dari ibu pot atau e-faktur jika menghendaki PBK atas NTPN tersebut. Ini kemudian yang nomor 3, dalam hal NTPN sudah pernah dilaporkan dalam SPT, aplikasi PBK piloting sementara ini belum mengakomodasi PBK atas setoran yang sudah pernah dilaporkan dalam SPT, sekalipun SPT telah dilakukan pembetulan untuk menghapus NTPN dari pelaporan SPT. Jadi untuk PBK atas setoran yang sudah pernah dilaporkan dalam SPT disarankan menggunakan alternatif permohonan PBK melalui POS atau TPT tempat pelayanan terpadu sampai dengan tersedia dalam tahap pengembangan aplikasi versi yang berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Oh ya, tadi saya sudah mention juga untuk KAP dan KJS yang tidak ada di drop down list. Di sini ada beberapa KAP KJS-nya yang belum ada. Contohnya, nah ini ya, contohnya PBK ke utang pajak atau tunggakan pajak nih. Nah ini saat ini belum tersedia ya. Jadi untuk kode jenis setoran untuk tunggakan, untuk SKP atau STP, ini belum tersedia di menu IPBK. Jadi silakan ajukan pemindah bukuan melalui POS atau TPT sampai dengan tersedia ada di aplikasi IPBK. Begitu. Untuk KAP-nya, mana ya? Tadi untuk KJS aja ya Bapak Ibu ya. Apabila memang KAP tidak ada di drop down list juga silakan mengajukan PBK secara manual. Begitu. Saya cek lagi. Ada pertanyaan dari Prolen ya, mau bertanya, jika terdapat pembetulan PPh 23 unifikasi yang mengakibatkan lebih bayar, apakah SSP tersebut bisa di PBK sebagian, sedangkan ID billingnya sebagian sudah dipakai? Bisa ya Kak Prolan, bisa diajukan PBK, namun PBK-nya manual ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, PBK-nya untuk IPBK masih belum bisa, kalau NTPN-nya sudah pernah direkam di SPT. Jadi silakan Kak Prolan untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan secara manual, bisa by pos, bisa juga ke loket layanan, loket TPT dengan mengambil antrian terlebih dahulu di kunjung.pajak.go.id. Begitu. Kemudian ada dari Kak Maria, apakah aplikasi PBK support untuk orang pribadi yang penghasilannya di bawah 4,8? Karena kami belum memiliki sertifikat digital, apakah bisa diajukan? Support Kak, bisa, silakan ajukan saja permohonan sertifikat elektronik atau sertifikat digital ya. Untuk orang pribadi bisa, meskipun omsetnya masih di bawah 4,8 M. Ya, tetap bisa diajukan. Kemudian ada lagi dari Kak Vivo V2157. Pagi Kak, jika sudah melakukan IPBK, lalu ingin melakukan PBK lagi, apakah bisa? Lalu prosedurnya seperti apa? Bisa Kak Vivo jika sudah PBK, tapi NTPN-nya beda ya, jangan sama kayak sebelumnya. Ya, apabila sudah mengajukan PBK, kemudian masih dalam proses, kemudian ingin mengajukan PBK lagi dengan NTPN yang berbeda, itu bisa ya. Cukup jelas ya, Kak Vivo. Nanti apabila kawan pajak masih belum jelas dengan jawaban saya, silakan open mic aja ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari Kak 881. Dan jika ada pengajuan PBK Desember 2002, namun sedang proses pemeriksaan pajak, apakah masih bisa dilakukan PBK karena secara pelaporan kesannya lebih bayar padahal akan mengajukan PBK. Jadi silakan diselesaikan dulu, pemeriksaannya diselesaikan dulu ya. Kalau sudah selesai pemeriksaannya, nanti baru bisa diajukan PBK gitu. Ya, Kak 881 sudah cukup jelas. Kemudian lagi, oh ini Kak 881 lagi, bagaimana cara pengecekan hutang pajak karena denda keterlambatan atau pelaporan, karena terkadang kita pas pengajuan PBK itu, apa nih, belum ada SKT, namun setelah menunggu 14 hari kerja ternyata hasilnya PBK ditolak karena ada maksudnya STP kali ya, yang mana kita sendiri belum terima. Baik, jadi Bapak dan Ibu
Untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, memang kita wajibkan untuk melunasi hutang pajak terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Silakan pastikan Bapak dan Ibu tidak menerima surat tagihan pajak atau STP dari kantor pajak. Untuk pengecekan lebih lanjutnya lagi, apabila memang ingin dipastikan lagi nih, ada nggak sih utang pajaknya, bisa ke nomor layanan helpdesk kami ya untuk menanyakan apakah ada utang pajak atau tidak. Jadi ini bisa tanya online by WhatsApp aja, nggak perlu ke kantor pajak. Saya tuliskan aja langsung nomornya ya di 0852 8181 3403 bagi Bapak dan Ibu atau bagi kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong kemudian ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan, silakan pastikan dulu tidak ada utang pajak. Cara memastikannya, saya ulangi lagi, pastikan tidak menerima surat tagihan pajak. Apabila ingin pengecekan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp kami di 088281813403. Silakan ditanyakan aja, Kak, ada nggak ya utang pajak atas nama wajib pajak ini, NPWP-nya ini, gitu, untuk memastikan lagi. Kemudian ada persyaratan yang kedua. Tadi kan persyaratannya nggak ada utang pajak nih. Ini khusus yang terdaftar di KP Pertama Cibinong ya, Bapak Ibu ya. Persyaratan yang nomor dua adalah telah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir ya. Jadi pastikan wajib pajak sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir. Kemudian ada lagi syaratnya yaitu melaporkan atau menyampaikan SPT masa 3 masa terakhir ya. Jadi khusus untuk yang pengusaha kena pajak atau PKP itu kan wajib untuk melaporkan SPT masa tuh. Nah, silakan laporkan dulu SPT masanya. Gitu. Saya cek lagi. Ini dari Kak Res Reski. Mau tanya, jika terdapat salah nilai ketika buat ID billing unifikasi di masa 7, yang mana nominalnya harusnya 8 juta dan ternyata typo kita buat 18 juta dan kebetulan kami ada tunggakan pajak di masa 2 atas PPh unifikasi yang belum di-store. Atas PBK di masa 7 tersebut, apakah bisa di PBK ke masa 2 atas tunggakan pajak? Bisa, Kak Reski, bisa ya. Jadi apabila ada lebih bayar di SPT unifikasi, jadi begitu kita lapor unifikasi, sudah berhasil submit, sudah berhasil lapor, kemudian ketahuan tuh ada lebih bayar di situ, bisa diajukan permohonan pemindah bukuan. Namun permohonan pemindah bukuannya itu manual ya, belum bisa untuk yang IPBK. Begitu. Tapi nanti akan dilakukan penelitian dulu nih oleh petugas pajaknya apabila memang sudah memenuhi syarat, kemudian dicek lagi karena kan penelitiannya akan lebih detail ya oleh petugas peneliti. Jika memang NTPN tersebut memang pure belum digunakan di SPT, maka bisa diajukan pemindah bukuan. Begitu. Lanjut lagi dari Kak Vivo V2157. Jika NTPN-nya sama, apakah bisa melakukan PBK lagi dengan status IPBK sudah approve dan sudah keluar nomor hukum pajaknya? Bisa, Kak Vivo, apabila memang sudah selesai, sudah proses ditolak atau disetujui, bisa ajukan NTPN lagi selama NTPN tersebut belum dilaporkan di SPT atau memang NTPN tersebut belum dikreditkan di SPT manapun. Gitu. Jadi kan nanti begitu kita input NTPN dan klik cari kan muncul kode CAPTCHA tuh. Nah, di situ nanti IPBK akan melakukan penelitian juga ya, by system ya. Bila memang NTPN belum pernah digunakan, maka bisa, apabila memang bisa dilanjutkan, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Namun apabila dari sistem sudah menolak, dan memang sebenarnya NTPN belum digunakan di sistemnya tapi menolak, bisa ajukan PBK secara manual. Begitu, Kak Vivo. Ya, lanjut Kak Prolan lagi, boleh, satu lagi boleh. Di PBK apakah bisa PBK dari NPWP cabang ke NPWP pusat? Mohon maaf belum bisa ya Kak Prolan. Jadi saat ini aplikasi PBK hanya bisa digunakan untuk permohonan pemindah bukuan ke NPWP yang sama. Jadi meskipun dia cabang itu belum bisa.
ya, hanya ke NPWP yang sama aja. Jadi untuk PBK kirim masih belum support ya karena masih dalam proses pengembangan begitu. Jadi IPBK ini hanya bisa digunakan ke NPWP yang sama, kemudian IPBK juga hanya bisa digunakan ke KAP dan KJS tertentu yang ada di drop down list IPBK ya. Jadi begitu kita cek di situ di IPBK-nya ada drop down list KAP dan KJS, hanya bisa ke KAP dan KJS yang ada di drop down list. Apabila nggak ada di situ, maka silakan ajukan permohonan pemindah bukuan secara manual, baik itu by pos maupun ke TPT.